Bladder training adalah latihan kandung kemih setelah kateter terpasang dalam waktu lama. Bladder training biasanya digunakan pada pasien stres inkontinensia, deskan inkontinensia, atau kombinasi keduanya yang disebut dengan inkontinensia campuran. Apa sih tujuan dari bladder training? Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan fungsi kandung kemih. Dan yang kedua, untuk melatih kandung kemih supaya berkemih secara teratur. Dan yang ketiga, untuk mengurangi inkontinensia urin. Dan yang keempat, untuk mencegah komplikasi saluran kemih. Adapun beberapa indikasi bladder training, yang pertama, pasien dengan inkontinensi urin, yang kedua, pasien pasca operasi BPH, yang ketiga, pasien yang akan melepas kateter urin. Mari kita kenali kontraindikasi dari bladder training. Kontraindikasi yang pertama yaitu infeksi saluran kemih berat, dan yang kedua sumbatan saluran kemih, dan yang ketiga kelainan uretra atau VUR, dan yang keempat penyakit ginjal kronik. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat yang akan kami gunakan. Yang pertama ada baki yang berisi perlat, nerve beacon, dan instrumen yang berisi ada handscoon, ada squid, dan ada clamp. Dan bahan yang akan kami gunakan ada air putih. Sebelum melakukan tindakan, perawat mencuci tangan untuk mencegah penyebaran kuman dan menjaga kebersihan selama tindakan. Pada tahap orientasi, perawat mengidentifikasi pasien seperti nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir, kemudian memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik, serta menjelaskan tujuan prosedur tindakan pada keluarga dan pasien. Sebelum melakukan tindakan, perawat memastikan kesiapan pasien. Berikan minum 200 cc setiap 1 jam, bertujuan mengisi kandung kemih secara bertahap sehingga merangsang refleks berkemih. Kateter diklaim setelah pasien minum agar urin tertahan sementara di dalam kandung kemih sehingga otot detrusor dapat terlatih kembali. Klaim dibuka setiap 1 jam untuk mengkosongkan kandung kemih dan mengevaluasi kemampuan kandung kemih berkontraksi. Sebelum melakukan tindakan, perawat meminta izin kepada pasien dan memastikan kesiapan pasien. Berikan pasien minum 200 cc setiap 2 jam bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kandung kemih secara bertahap. Kateter diklaim setelah pasien minum untuk melatih kemampuan kandung kemih menyimpan urin lebih lama. Klaim akan dibuka setiap 2 jam sesuai jadwal latihan untuk mengkosongkan kandung kemih dan melatih kontrol berkemih. Jelaskan kepada keluarga dan pasien bahwa latihan bladder training 2 hari ini telah berhasil dan sesuai instruksi dokter akan dilakukan pelepasan kateter pada esok hari.
Perawat menjelaskan kepada pasien bahwa latihan kandung kemih telah selesai dan kateter akan dilepas agar pasien dapat kembali berkemih secara mandiri. Perawat mempersiapkan alat yang diperlukan untuk tindakan pelepasan kateter dan memastikan pasien dalam posisi nyaman serta privasi tetap terjaga. Perawat melakukan aspirasi cairan pada balon kateter, kemudian melepaskan kateter secara perlahan dan berhati-hati. Perawat menganjurkan pasien menarik napas dalam saat kateter ditarik secara perlahan. Setelah kateter dilepas, perawat merapikan alat dan membersihkan area tindakan, kemudian memastikan pasien tetap nyaman. Setelah tindakan selesai, perawat menjelaskan kepada pasien bahwa pelepasan kateter telah selesai. Pasien diberikan minum dan dianjurkan untuk melatih kemampuan menahan keinginan berkemih selama kurang lebih 2 jam, sesuai kemampuan pasien. Perawat menjelaskan kembali tindakan yang telah dilakukan dan memastikan pasien memahami instruksi. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan pasien dan mengucapkan salam. Perawat kembali melakukan mencuci tangan setelah selesai memberikan tindakan kepada pasien.